Halo teman-teman semua, welcome back to YouTube channel Ade Ayung. Dan di video kali ini Ade Ayung akan share ke teman-teman semua mengenai UAS online di UT atau yang kita sebut dengan take home exam. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa diklik like, comment, and subscribe juga ya. So langsung aja kita ke videonya. Jadi buat teman-teman mahasiswa UT, kalian pasti udah tahu dong kalau di masa pandemi COVID-19 ini UT punya terobosan untuk buat UAS itu jadi online yang kita sebut dengan take home exam. Nah ini tuh berbeda banget ya dengan UAS yang biasanya aku laksanain sebelum pandemi. Jadi kalau sebelum pandemi itu kita UAS atau ujian akhir semesternya itu ke tempat-tempat ujian yang tersebar di beberapa kabupaten kayak gitu. Terus sedangkan kalau yang sekarang yang take home exam ini kita ujiannya online, bisa di rumah masing-masing teman-teman. Sebelum kalian mulai ujian, itu kalian penting banget yang namanya mempersiapkan alat-alat atau device yang bakal kalian pakai untuk ujian teman-teman. Baik itu handphone maupun laptop, dan juga yang paling penting adalah koneksi internet kalian harus stabil. Kenapa? Jangan sampai teman-teman itu mengalami kendala pada saat ujian hanya karena koneksi internet kalian yang mungkin nggak bagus itu teman-teman. Itu akan sangat-sangat mempengaruhi psikis kita pada saat kita ujian. Itu sih yang paling penting. Terus di sini Ade Ayung pribadi itu pakai laptop teman-teman, karena aku nggak tahu ya, aku nggak pernah coba pakai handphone. Buat teman-teman semua mungkin ada yang coba ujian pakai handphone, boleh komen di bawah ya. Terus yang paling penting juga kalian harus punya yang namanya kartu ujian teman-teman, karena kartu ujian itu penting banget supaya kita tahu jadwal dari ujian tersebut, karena masing-masing orang pastinya beda dong jadwal ujiannya kayak gitu. Untuk cetak KTPU atau kartu ujian itu Ade Ayung juga udah pernah buat videonya. Kalian bisa scroll down di channel YouTube Ade Ayung. Mekanisme dari take home exam ini menurut Ade Ayung sangat-sangat simpel teman-teman. Kita tinggal masuk ke websitenya, yaitu the.ut.ac.id. Terus kita login di sana menggunakan NIM dan tanggal lahir. Setelah itu kita tinggal download yang namanya soal ujiannya sesuai dengan jadwal yang sudah tertera. Terus kita download buku jawaban ujian atau lembar jawabannya. Jadi setelah kalian baca soalnya, terus kalian jawab di lembar jawaban ujiannya, isi identitasnya di sebelah sana, terus kalian tanda tangan segala macam. Kalau udah ready, kita tinggal rubah filenya berupa PDF. Setelah itu kita langsung upload di website yang sama. Cukup simple, cukup mudah. Hanya saja yang membedakan itu, kalau dulu waktu sebelum pandemi itu kan kita ujiannya tuh offline, which is ke tempat-tempat ujian, dan ujiannya tuh kayak pilihan ganda gitu loh teman-teman. Jadi pakai LJK, lembar jawaban komputer. Tapi kalau sekarang ini soalnya itu lebih ke esai. Nah, sepengalaman Ade Ayung, soalnya itu memang sih cuma 3 atau 4 soal gitu. Cuman yang jawabannya itu cukup panjang gitu teman-teman. Jadi kayak meskipun dikerjakan di rumah, tapi kalian juga nggak bisa yang namanya leyeh-leyeh kayak nggak belajar sama sekali gitu. Kalian mesti banget wajib belajar, karena take home exam ini sendiri tuh soalnya simple, tapi kayak kita jawabnya itu harus berdasarkan berdasarkan pemahaman kita gitu teman-teman. Jadi dari situ, dari jawaban-jawaban yang kalian buat itu, tutor atau yang mengkoreksi jawaban kalian itu bisa tahu seberapa dalam sih pemahaman kalian mengenai materi yang diujikan kayak gitu. Jadi meskipun bisa buka buku, cuman aku saranin sih harus banget kalian mempelajari lebih awal gitu, supaya nilai yang kalian dapatkan itu maksimal. Karena jawabannya itu panjang-panjang banget, dan bener-bener kayak yang ya kalian buat sesuai dengan pemahaman kalian gitu teman-teman, semaksimal mungkin, gak cuman nyontek atau copy paste dari buku kayak gitu. Hal yang perlu diperhatikan juga teman-teman untuk take home exam ini adalah waktu pengerjaannya itu 12 jam. Jadi 12 jam itu dihitung dari waktu kalian mendownload soal. Jadi begitu kalian download soalnya, waktu atau timernya itu udah jalan teman-teman. Maksimal 12 jam. Dan maksimal upload itu di jam 23.59 hari itu juga. Gitu teman-teman. Jadi maksimal sebelum jam 12 malam itu kalian harus sudah upload. Nah ini dia nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin kerja atau ada kesibukan lain juga selain ujian ini, aku saranin sih usahakan diprioritaskan ujiannya, karena kalau nggak kalian prioritaskan ujiannya itu kan juga kayak sayang ya, waktu kita untuk belajar 1 semester itu jadi kebuang karena kita mungkin telat ngumpul atau gimana gitu loh teman-teman. Karena ada juga di peringatan di websitenya itu,
kalau jangan menunggu sampai kita tuh deadline. Misalnya kalian download soal jam 10 pagi, 12 jam dari jam 10 pagi itu kan jam 10 malam. Jangan nunggu sampai mepet-mepet jam 10 malam atau mepet-mepet batas akhir gitu loh teman-teman, karena kemungkinan servernya bermasalah, kemungkinan server itu terlalu banyak orang yang akses itu sangat besar teman-teman. Bayangin aja 300 ribuan mahasiswa UT itu akses website yang sama kayak gitu. Jadi usahakan setelah kalian selesai ngerjain soalnya itu, kalian tinggal cek, rubah ke PDF, langsung aja diupload, jangan ditunggu-tunggu lagi karena itu bisa berakibat fatal gitu. Karena kalau misalnya terjadi kesalahan yang menyebabkan gagal upload gitu, itu bukan tanggung jawabnya UT, itu tanggung jawabnya kita gitu loh teman-teman. Nah, setelah teman-teman upload lembar jawaban yang sudah berupa PDF dan sudah lengkap, kalian akan dapat kode berupa angka, dan kode itu harus disimpan teman-teman. Seandainya nih misalnya kalian kayak, oh ya ada yang salah ya, ada yang kurang dari lembar jawaban aku tadi, itu bisa direvisi dengan menggunakan kode tadi. Jadi kalau misalnya kalian mau buka lagi jawaban yang tadi, kalian harus masukin kode yang dikirimin sama websitenya tadi. Meskipun bisa direvisi, tapi aku nggak saranin sih, aku nggak pernah nyoba untuk revisi jawaban aku. Aku lebih baik kayak yang sebelum dikirim itu benar-benar di double check, triple check, terus kita kirim supaya habis itu tenang deh, nggak usah revisi lagi kayak gitu teman-teman. Aku nggak saranin karena aku nggak pernah nyoba yang namanya revisi jawaban ujian aku. Cuman ya karena tertera seperti itu di websitenya, jadi aku sampaikan juga di sini gitu. Kendala-kendala pada saat ujian, jujur adik Ayung sendiri itu kayak nggak selama ini nggak ada kendala sih, smooth aja. Cuman ya banyak yang bilang kalau servernya itu down atau nggak bisa buka pakai browser kayak gitu-gitu. Tips dari aku adalah kalian pakainya Mozilla Firefox, jangan pakai Google Chrome atau atau browser yang lain, karena di laptop aku yang work on the.ut.ac.id itu cuman ya Firefox, aku pakai Google Chrome juga nggak bisa kebuka gitu teman-teman. Itu sih tips dari aku. Terus untuk masalah-masalah yang berarti sih so far, karena aku memang berusaha kayak begitu buka, terus aku bukanya pagi-pagi ya, aku download soalnya langsung kerjain, langsung aku upload, itu kayaknya nggak ada masalah sih so far, kayak ya udah oke aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman semua juga ada yang bermasalah mungkin sama THE, kalian boleh banget share pengalaman kalian di bawah, siapa tahu pengalaman kalian itu bisa berguna juga buat teman-teman kita yang mungkin belum pernah ujian THE kayak gitu. Oke teman-teman, jadi rasanya segitu aja dulu untuk video kali ini. Mungkin agak general banget, tapi semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman semua ada pertanyaan, boleh banget komen di bawah sini. Dan terima kasih banyak sudah nonton. Thank you for watching, and I will see you on my next video. Goodbye.